Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Bab 18. Mimpi Buruk. Windini memejamkan matanya. Ia sontak kaget saat kakinya diangkat seseorang. "Mau apa kau?" tanya Windini. "Bisa diam tidak? Kau mau sembuh tidak?" Dengus Heri Kusmanto yang menarik kaki Windini ke atas pangkuannya. Iya tapi pelan-pelan," ucap Windini ketus. "Au sakit, pelan-pelan, sakit tahu," ucap Windini sambil memukul pundak Heri Kusmanto. "Tahan sebentar, kakimu sudah mulai membengkak kalau tidak segera dipijat," ucap Heri Kusmanto. Windini menggigit bantal untuk menahan sakitnya. Air matanya mengalir membasahi pipinya. "Sudah selesai, kakimu kenapa bisa seperti ini?" dengus Heri Kusmanto. "Kakiku kram, aku tidak bisa menggerakkannya saat berada di dalam air," jelas Windini. "Kau selalu saja merepotkanku. Sebentar lagi Pak Heru akan ke sini bersama dokter untuk memeriksamu, kau istirahatlah," ucap Heri Kusmanto yang diangguki Windini. Beberapa saat dokter datang bersama Pak Heru untuk memeriksa keadaan Windini. "Nyonya muda baik saja tuan, cukup istirahat saja," ucap dokter yang memeriksa Windini. "Baiklah, terima kasih Pak," ucap Heri Kusmanto. Dokter dan Pak Heru berpamitan untuk pergi. Yang sebelumnya dokter sudah memberikan beberapa obat untuk Windini minum. 2 hari Windini di dalam kamar untuk beristirahat. Ia tidak diizinkan untuk keluar kamar hotel oleh Heri Kusmanto. "Aku sudah sehat, boleh ya aku keluar, bahkan kakiku sudah tidak sakit lagi," rengek Windini pada Heri Kusmanto. "Tidak, nanti kau akan merepotkanku lagi," ucap Heri Kusmanto. "Masa aku ada di sini hanya ada di kamar saja sih? 2 hari lagi kita akan kembali ke ibu kota," ucup Windini mengerucutkan mulutnya. Heri Kusmanto menghela nafas panjang. "Baiklah aku izinkan, tapi kau tidak boleh jauh-jauh dariku," sahut Heri Kusmanto. "Siap Tuan Heri Kusmanto," ucap Windini bersemangat. Heri Kusmanto hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Windini yang meloncat-loncat seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Setelah melalui drama panjang untuk bisa keluar dari kamar hotel, Windini sedang berjalan di salah satu pusat perbelanjaan oleh di Bali. Windini asyik memilih beberapa barang untuk Mama Helda, Papa Soza, para pegawai toko, dan anak-anak pinggiran, tidak lupa untuk kedua kakak kembarnya. "Kau membeli barang sebegitu banyak, tapi tidak ada satupun barang untukmu," ujar Heri Kusmanto. "Oh iya juga sih, aku tidak memikirkan untuk diriku," sahut Windini masih asyik melihat-lihat. "Tunggu di sini," ucap Heri Kusmanto. "Baiklah, aku tunggu di situ ya," sahut Windini menunjuk kursi di depan toko. Heri Kusmanto mengangguk dan berlalu pergi meninggalkan Windini. Heri Kusmanto memperhatikan Windini yang sedang menggagalkan percobaan penjambretan pada seorang ibu. Dia benar cewek berani sekali ia melakukannya.
batin Heri Kusmanto sambil melipat kedua tangannya di dade. "Ayo pulang," ajak Heri Kusmanto menghampiri Windini, saat para penjamret sudah diamankan oleh orang sekitar. "Kita makan dulu ya, aku lapar." "Kita makan di situ ya," ucap Windini menunjuk warung makan pinggir jalan. Heri Kusmanto menaikkan sebelah alisnya. Selama ini ia tidak pernah makan di pinggir jalan. "Ayolah," ucap Windini menarik tangan Heri Kusmanto. "Ternyata makanan di tempat seperti ini enak juga," ucap Heri Kusmanto mulai mencicipi makanan yang ia pesan. "Kau selalu saja melihat sesuatu dari penampilannya saja Tuan Heri. Justru di tempat sederhana ini kita bisa makan enak tapi dengan harga yang lebih murah. Cocoklah untukku yang kantongnya pas-pasan," ucap Windini dengan mulut yang penuh makanan. "Kau ini jorok sekali sih, kalau bicara habiskan dulu makanan yang ada di mulutmu, nanti kau tersedak," ucap Heri Kusmanto. "Hehehe maaf, aku sangat lapar abis jalan terus mencari barang," ucap Windini cengengesan. "Melihat caramu makan, seperti tidak makan 1 minggu saja," ucap Heri Kusmanto heran melihat selera makan Windini yang tinggi. Setelah menyelesaikan makan siang yang sudah hampir sore, Windini dan Heri Kusmanto memutuskan bermain jet ski di pantai. "Hore aku menang. Sesuai kesepakatan kalau aku menang, kau harus menuruti semua perkataanku," ucap Windini tersenyum kemenangan, saat memenangkan perlombaan jet ski yang mereka sepakati berdua. "Iya," sahut Heri Kusmanto ketus. "Sial, bisa-bisanya gue dikalahkan dengan cewek bar ini," batin Heri Kusmanto. Di malam hari Heri Kusmanto sedang memijit kaki Windini sebagai salah satu hukuman, karena ia kalah bermain jet ski. "Hai kau mau cari kesempatan ya, akan ku patahkan tanganmu," ucap Windini memperingati, karena tangan Heri Kusmanto mulai menyentuh pahanya. "Aku kan cuma sedang memijatmu, tadi katanya ingin dipijat," sangkal Heri Kusmanto. Padahal ia sudah tidak bisa menghentikan perjalanan untuk menyentuh pahe mulus milik Windini. "Adek tolong ya, jangan kau berontak di dalam sana, tidur ya dek," batin Heri Kusmanto yang tengah menahan serangan spontan pada dirinya. Beberapa saat Windini tertidur pulas di atas tempat tidur. "Akhirnya kau tidur juga, aku sudah capek sedari tadi menahan adekku yang terus memberontak," gumam Heri Kusmanto berlalu menuju balkon. "Tidak mama," teriak Windini saat terbangun di tengah malam. "Kau kenapa? Mimpi buruk?" tanya Heri Kusmanto yang terbangun mendengar teriakan Windini. "Kiks, kiks." Windini menangis, dirinanya bergetar ketakutan, keringatnya membasahi wajahnya. Dengan segera Heri Kusmanto memberi air minum dan mendekap Windini berusaha untuk menenangkannya. "Sudah jangan menangis, ada aku di sini. Ayo tidur lagi," ucap Heri Kusmanto yang merebahkan Windini dengan posisi masih memeluk erat badan kekar milik Heri Kusmanto. Windini membenamkan wajahnya pada dade bidang Heri Kusmanto. Sebenarnya gadis ini pernah mengalami sesuatu apa, sampai ia sering bermimpi buruk dan begitu ketakutan.
Gadis bar ini terlihat tangguh di luar namun rapuh di dalamnya. Batin Heri Kusmanto. Windini dan Heri Kusmanto tertidur pulas saling berdekapan. Entah kenapa Windini begitu tenang di dalam dekapan Heri Kusmanto. Pagi ini Heri Kusmanto terbangun terlebih dahulu. Ia menatap wajah Windini dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Jantungku kenapa berdebar seperti ini? Apa aku mempunyai penyakit jantung? Batin Heri Kusmanto sambil mengeratkan dekapannya. Sekilas ia kecup kening Windini. "Kau sudah bangun?" tanya Heri Kusmanto pada Windini. Terima kasih," ucap Windini. "Untuk apa?" tanya Heri Kusmanto menaikkan sebelah alisnya. "Untuk dekapannya, aku bisa kembali tenang. Biasanya kalau aku bermimpi buruk seperti itu, yang akan menenangkanku salah satu dari kedua kakakku," ucap Windini tertunduk. "Tak masalah, kan aku sudah pernah bilang denganmu, mulai sekarang jika kau membutuhkan sesuatu bilang saja. Walau hubungan kita hanya sandiwara," ucap Heri Kusmanto. Windini hanya tersenyum tipis mendengarkan pernyataan hubungan sandiwara. "Maaf, aku tidak bermaksud untuk ikut campur dengan masalahmu, tapi kenapa setiap kau bermimpi buruk, kau selalu ketakutan seperti itu?" tanya Heri Kusmanto penasaran. Sebelum membuka suara, Windini menghela nafas berat. "Dulu waktu aku berumur 10 tahun, aku pernah ingin diculik oleh sekawanan orang di basement mall yang pada saat itu tidak ada orang di sana. Mama Diana berusaha menghalangi sekawanan yang ingin membawaku. Dan tragedi itu terjadi." Hiks, ucap Windini menghentikan ceritanya. "Maafkan aku, jika kau berat untuk menceritakannya jangan diteruskan," ucap Heri Kusmanto kembali mendekap Windini berusaha untuk menenangkannya. "Aku tidak apa-apa, tragedi di mana Mama Diana dihabisi di depan mataku, karena ia berusaha untuk melindungiku. Saat itu aku tidak bisa berbuat apapun. Aku hanya bisa melihat dari persembunyianku, karena itu pesan Mama Diana." Hiks, ucap Windini dengan tangisnya. Heri Kusmanto semakin mengeratkan pelukannya, berharap memberi kekuatan untuk Windini. "Jadi ini yang membuatmu sampai ketakutan, sungguh berat jalan hidupmu," batin Heri Kusmanto. "Sudah ya, jangan kau ingat lagi," ucap Heri Kusmanto mengusap air mata Windini yang membasahi pipinya. "Iya, entahlah beberapa belakangan ini aku sering bermimpi buruk lagi. Dulu aku sempat depresi dan trauma dengan kejadian yang kualami. Namun kedua kakakku membawaku ke psikiater untuk menyembuhkanku. Semenjak aku sembuh dari rasa traumaku, aku belajar bela diri untuk dapat bisa menolong orang lain semampuku. Aku tidak mau lagi hanya melihat tanpa berbuat apapun orang yang sedang membutuhkan pertolongan," ucap Windini. "Kau mempertaruhkan nyawamu demi orang lain, bahkan kau tidak mengenalnya?" tanya Heri Kusmanto heran dengan pemikiran Windini. "Mungkin terdengar konyol dan aneh, namun buatku itu adalah hal yang membuatku bahagia. Setidaknya aku tidak merasa dihantui rasa bersalahku pada Mama Diana," sahut Windini. "Aku sungguh salut denganmu, kau wanita yang sangat tangguh.
puji Heri Kusmanto. Hahaha, sepertinya kau sudah jatuh cinta denganku Tuan. Bisanya kau memujiku seperti itu, goda Windini. Cih, kau sungguh besar kepala. Siapa yang cinta denganmu? Kau hanya dipuji sedikit saja, sudah begitu melayang jauh. Ketus Heri Kusmanto. Ya Tuan, paling tidak kau sudah tertarik denganku. Goda Windini lagi. Heri Kusmanto tidak menimpali perkataan Windini, ia langsung mendaratkan sebuah kesupan tepat di bibir Windini dengan sangat bersemangat. Yah, gitu-gitulah guys. Windini tidak membalas atau memberontak, ia berusaha mengatur detak jantungnya yang tidak beraturan saat begitu dekat dengan Heri Kusmanto. Cukup lama Heri Kusmanto menyelesaikan PR mendadak yang begitu menyenangkan itu. Itu hukuman untukmu, karena membuatku kesal. Ucap Heri Kusmanto saat sudah melepaskan PR-nya di bibir Windini. Lanjut ke bab 19.